Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam bacaan Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah pada hari ini, Selasa 30 Maret 2021. Dengan judul pembahasan, Paulus dibutakan supaya ia melihat Kristus. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di sorga, kembali kami lagi datang kepadamu pada saat ini, memohon kuasa dan tuntunan Roh Kudus ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi berkat penuntun dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 17, firman Tuhan berkata, "Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.'" Saudara-saudaraku yang kekasih, di sekolah-sekolah militer di Mesir, Musa diajari hukum kekerasan, dan begitu kuat ajaran ini melekat pada tabiatnya sehingga ia memerlukan 40 tahun untuk melayakkan dia menjadi pemimpin bangsa Israel dengan hukum kasih. Pelajaran yang sama harus dipelajari Paulus. Di gerbang Damaskus, penglihatan tentang orang yang disalibkan itu mengubah seluruh jalan hidupnya. Si penganiaya menjadi seorang murid, sang guru menjadi pelajar. Hari-hari kegelapan yang dilewati dalam kesunyian di Damaskus sama dengan bertahun-tahun dalam pengalamannya. Perjanjian lama yang ditanamkan dalam ingatannya adalah pelajarannya, dan Kristus adalah gurunya. Bagi dia, kesunyian alam juga menjadi sekolahnya. Ia pergi ke padang gurun Arab untuk mempelajari kitab suci dan belajar tentang Allah. Ia mengosongkan jiwanya dari prasangka dan tradisi yang telah membentuk hidupnya dan menerima pengajaran dari sumber kebenaran. Kehidupannya setelah itu diilhami oleh satu prinsip pengorbanan diri, yakni pelayanan kasih. "Aku berutang," katanya, "baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar." Sementara ia memiliki karunia-karunia kecerdasan yang tinggi, kehidupan Rasul Paulus menunjukkan kuasa hikmat yang jarang terlihat. Prinsip-prinsip yang sangat penting, yakni prinsip-prinsip yang sama sekali tidak terjangkau oleh pemikir-pemikir terbesar dewasa ini, dibentangkan dalam pengajaran-pengajarannya dan diteladankan dalam hidupnya. Ia memiliki hikmat paling besar yang memberi pandangan tajam dan hati yang bersimpati, yang membawa manusia berhubungan baik dengan banyak orang dan menyanggupkan dia untuk membangun sifat mereka yang lebih baik serta mengilhami mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kami dimaki, katanya, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah sebagai orang berduka cita. Namun
senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kami boleh nikmati lagi. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh diberkati oleh karena berkat Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Pelajaran dari Paulus ketika dia dibutakan supaya ia boleh melihat akan kemuliaan Kristus. Di dalam perjalanan ke Damaskus adalah satu pelajaran di mana dia diubahkan dari seorang penganiaya umat-umat Tuhan menjadi rasul atau utusan Tuhan. Bapa di surga, kehidupan dari Paulus ketika dia diilhami oleh Roh Kudus, maka dia memiliki prinsip untuk pengorbanan diri, prinsip untuk melayani, dan dia boleh menjadi seorang anak Tuhan yang walaupun dia mendapatkan tantangan, aniaya, bahkan ancaman kematian, tetapi dia telah menjadi milik Kristus. Bapa di surga, pelajaran ini menjadi satu pelajaran bagi kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki satu kehidupan seperti yang telah dilakukan oleh Paulus. Bapa yang baik, tolonglah kami di dalam kehidupan kami. Hari ini kiranya kami dipelihara, dituntun oleh Tuhan. Dimanapun kami berada, kami dalam lindungan Tuhan. Segala usaha pekerjaan mata pencarian diberkati oleh Tuhan. Setiap apa yang menjadi rencana-rencana kami, Tuhan kiranya berkati. Yang terbaik Tuhan anugerahkan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar dan sempurnakan doa kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita pada saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.